Aktivis lingkungan Danau Toba, Sumatera Utara berjalan kaki ke Jakarta menuntut penutupan PT Toba Pulp Lestari. Aksi jalan kaki menuju Jakarta ini dilakukan untuk bertemu Presiden Joko Widodo. Mereka ingin protes keberadaan PT Toba Pulp Lestari yang mereka sebut merampas tanah adat dan telah merusak lingkungan di Sumatera Utara. Beberapa aktivis lingkungan dari Kabupaten Toba, Sumatera Utara yang melakukan aksi jalan kaki saat ini sudah sampai di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. Mereka telah berjalan kaki dari Kabupaten Toba, Sumatera Utara dengan tujuan Kota Jakarta. Hari ini merupakan hari ke-23 para aktivis itu melakukan aksi jalan kaki. Rombongan yang terdiri dari 11 orang itu berangkat dari Toba pada 14 Juni lalu. Jalan kaki dari Sumatera Utara ke Jakarta adalah bentuk protes untuk menuntut pemerintah dan ingin terlihat dan juga mendengar protes mereka. Untuk informasi lengkapnya, sudah terhubung bersama saya, rekan wartawan Tribun Jambi, Rifani Halim, yang akan melaporkan. Halo, Rifani. Halo, ya Dea, saya saat ini sedang berada di Kabupaten Sarolangun, tepatnya di Jalan Lintas Timur Sarolangun ya. Iya, baik. Ya, saya kemarin berjumpa dengan 11 orang yang berjalan kaki dari Sumatera Utara, yaitu di Kabupaten Toba, Kecamatan Borbor. Nah, jadi mereka adalah aktivis yang memperjuangkan masyarakat adat di sana karena dia menilai salah satu perusahaan yaitu PT Toba Pulp Lestari telah merusak lingkungan di sana. Dan mereka ingin bertemu dengan Presiden Jokowi. Ya dia. Ya, Rifani. Lalu Anda kemarin berjumpa dengan Togu Simorangkir ya, salah satu aktivis dari Toba. Dan mengapa Togu Simorangkir ini berjalan kaki dari Toba itu tadi untuk menuju Jakarta, Rifani? Iya, Dea, terima kasih. Ya, dengan berjalan kaki ini adalah bentuk protes terhadap pemerintah yang tidak pro kepada masyarakat di Toba karena ini adalah bentuk dia mengapresiasi bentuk protes dari 11 orang ini untuk biar pemerintah mengetahui hal ini. Ya, lalu apakah ada kendala saat mereka para aktivis itu berjalan kaki dari di wilayah provinsi Jambi, maksud saya? Iya Dea, saya kurang mendengar. Bisa diulangin? Ya, baik. Jadi Rifani, terlihat juga ya ada 2 mobil yang ikut dengan rombongan para aktivis itu. Mengapa mobil itu mengiringi mereka? Iya Dea, terima kasih. Ya, 2 mobil ini digunakan untuk perlengkapan makanan dan pakaian. Kemudian orang ini berjalan ketika dia ingin menginap di suatu penginapan di rumah kerabat ataupun rekan-rekan di kabupaten-kabupaten lain untuk menuju lokasi yang lumayan jauh dari jalan lintas, dia akan menggunakan mobil. Ya, lalu apakah ada kendala? Ya, Lalu Rifani, apakah ada kendala yang mereka alami saat tiba di wilayah provinsi Jambi? Ya, dia. Ya. Rifani, apakah bisa mendengar saya? Ya, apa? Ya, lalu apakah mereka menemui sebuah kendala saat berjalan kaki di wilayah provinsi Jambi? Ya, untuk kendala Togu Simorangkir dan rekan-rekan tidak memiliki kendala. Bahkan dia mengungkapkan kepada Tribun Jambi, dia banyak menemukan orang-orang baik di Jambi yang bahkan telah membantu mereka dari membantu memberikan minuman maupun penginapan, yaitu di Kabupaten Merangin. Dia ditawarin untuk menginap di salah satu rumah warga yang melihat mereka berjalan kaki. Ya, dia. Ya,
Lalu terkait aksi jalan kaki ini, apakah ada hubungannya dengan kejadian pemalsuan KTP sebelumnya, Rifani? Oh, maaf. Sorry, itu bukan ya. Tidak ada ya? Baik. Lalu kapan target rombongan itu bisa sampai ke Jakarta? Iya, Dea. Toga menyatakan dia tidak pernah menargetkan kapan dia akan sampai ke Jakarta. Untuk perjalanan ini, 11 orang ini hanya ingin menikmati terlebih dahulu menikmati perjalanan. Ya, dia tidak pernah mematokkan kapan akan sampai. Nah, 11 orang ini selalu bergantian berjalan. Empat orang yang berjalan. Ya, itu dikawal oleh 2 mobil ini. Kemudian setiap kabupaten ataupun ketika malam hari dia akan mencari penginapan baik dari yang ditawarkan oleh masyarakat ataupun rekan-rekan yang mereka kenal. Itu dia. Ya, baik. Sebelumnya juga Rifani telah melakukan wawancara dengan salah satu aktivis yang menolak PT Toba Pulp Lestari ini, Togo Simorangkir. Berikut wawancaranya. Ini dalam rangka apa Bang perjalanan kita Bang dari Toba ke Jakarta nih Bang? Ya sebenarnya ajak tutup TPL ini, aksi jalan kaki tutup TPL dari Toba ke Jakarta itu hasil apa ya, reaksi dari kasus bentrokan antara perusahaan Toba Pulp Lestari dengan masyarakat adat di Natumingka di Kecamatan Borbor, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara. Jadi waktu itu ada beberapa masyarakat adat yang terluka-luka akibat bentrokan dengan pihak perusahaan, dan pada saat itu sudah sangat sering memang terjadi konflik antara Toba Pulp Lestari dengan masyarakat adat, dan ya geram dan muak gitu terhadap perusahaan ini yang sudah 30 tahun merusak tatanan masyarakat baik adat maupun yang umum, lingkungan di ekosistem Danau Toba. Jadi makanya itulah latar belakang ada aksi ini. Kita ingin menyampaikan aspirasi kita kepada Bapak Presiden bahwa ya marilah kita jaga hutan yang tersisa gitu, jangan dihabisin. Mari kita jaga lingkungan, apalagi pemerintah sudah memprioritaskan Danau Toba sebagai kawasan pariwisata. Jadi tidak mungkin bisa pariwisata sejalan dengan perusahaan-perusahaan lingkungan. Jadi malam ini nginap di Sorolangun, dan ya kita juga apa ya, Tanah Bata itu 30 tahun dulu Sisingamangaraja 12 melawan penjajah, dan ternyata hingga saat ini penjajahan itu masih terjadi gitu oleh bangsa sendiri di daerah Sepio. Kenapa nggak misalnya perusahaan di tempat kami ini juga harus ditutup gitu? Jadi sebenarnya banyak hal sepanjang perjalanan kita, dukungan, harapan dari masyarakat yang kita lalui. Karena memang begini, kita melakukan ini tidak ada yang nyuruh. Jadi kalaupun misalnya kita mau pulang sekarang ke rumah kita masing-masing, nggak ada masalah. Kita nggak ada sponsor, kita nggak ada beban. Kita hanya 11 orang ini punya visi dan misi yang sama, bahwa kita ingin Danau Toba akan kembali seperti dulu. Danau Toba bisa dinikmati generasi kita ke depannya. Kita tidak jadi menjadi apa ya, anak-anak kita nanti hanya menerima kerusakan-kerusakan yang ada. Ada Irwandi ini seorang disabilitas, dia ikut berjalan kaki dengan segala keterbatasannya, dia terus ingin berjuang, dan dia ingin menunjukkan kepada orang-orang yang lengkap normal ininya, bahwa tidak kerja di TPL pun bisa makan. Dia seorang tukang jahit di pinggiran Danau Toba, dan dia bisa makan. Jadi kekhawatiran selama ini kan narasinya adalah bahwa nanti setelah perusahaannya tutup kami makan apa gitu. Ya, kenapa kita harus khawatir sesuatu yang belum terjadi? Khawatirlah saat ini yang hutannya sudah habis kan gitu. Nah, justru itu yang sudah. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.